Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar. Kemarin kita sudah membahas tentang tenaga endogen. Tenaga eksogen ini terdiri dari pelapukan, sedimentasi, dan erosi. Inilah tiga dari jenis tenaga eksogen. Pertama, kita akan mempelajari tentang erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan atau padatan sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air, atau es. Jadi tenaga erosi itu terdiri dari angin, air, atau es. Ya, ini adalah erosi. Nah, kita akan bahas satu-satu, yaitu pertama, erosi yang disebabkan oleh es, yaitu sering disebut dengan jenis erosi eksarasi. Ya, ini biasanya ada di daerah yang dekat dengan kutub ataupun di daerah pegunungan yang ada es atau saljunya, sehingga proses erosi ini ada pada wilayah tertentu. Selanjutnya, ini adalah erosi korosi atau deflasi. Erosi ini disebabkan oleh angin yang membawa butiran pasir. Jadi, erosi tersebut saat menghantam sebuah batuan, maka batuan itu akan terkikis. Selanjutnya adalah erosi abrasi. Erosi ini disebabkan oleh aliran sungai. Jadi, sungai yang sebelumnya itu masih lurus, kemudian semakin berbelok, semakin mendalam. Nah, ini karena erosi dan disebabkan oleh aliran sungai. Selanjutnya adalah erosi abrasi. Erosi ini disebabkan oleh ombak laut. Jadi, air laut yang menghantam daratan, menghantam batuan yang sekitar daratan, maka akan menyebabkan sebuah erosi yang dinamakan abrasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sedimentasi. Apa sih sedimentasi? Yaitu suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media, air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan atau daratan. Nah, proses sedimentasi ini akan dijelaskan sebagai berikut. Sedimen yang pertama adalah sedimentasi aeolis. Sedimentasi ini terjadi karena angin yang membawa bahan-bahan kemudian mengalami pengendapan. Jadi di gambar ini pasir tersebut terbawa oleh angin, dan saat tenaganya berkurang maka pasir itu diendapkan oleh angin. Selanjutnya adalah sedimentasi glasial. Sedimentasi ini terjadi karena proses pengendapan di es. Jadi setelah proses eksarasi yang tadi saya jelaskan di erosi, kemudian terendapkan oleh media es. Ya, ini adalah salah satu contoh sedimentasi glasial. Kemudian adalah sedimentasi limnis. Sedimentasi ini terjadi karena pengendapan yang ada di dalam danau. Ini adalah danau, kemudian aliran sungai yang membawa material erosi terendapkan di sebuah danau. Inilah sedimentasi limnis. Kemudian ada sedimentasi marine. Sedimentasi ini terjadi di laut, ya. Jadi material erosi yang dari sungai diendapkan di dekat laut, ya, sehingga menyebabkan daratan bertambah. Inilah sedimentasi marine. Kemudian adalah sedimentasi fluvial. Sedimentasi ini disebabkan oleh pengendapan yang ada di bagian sungai. Ini adalah sungai, kemudian ini adalah hasil pengendapannya. Ini juga hasil pengendapannya. Jadi sedimen fluvial itu adalah sebuah sedimentasi yang diendapkan di sungai. Dari beberapa jenis sedimentasi tersebut memperlihatkan bahwa sedimentasi ini dilihat dari tempat pengendapannya, ya, aeolis, limnis, fluvial,
glasial, dan marin tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelapukan. Pelapukan pertama adalah pelapukan fisik. Pelapukan fisik yang ada di sini adalah prosesnya. Pertama, pada siang hari terjadi pemanasan sehingga batuan mengalami pengembangan. Kemudian pas pendinginan pada malam hari, batuan mengalami pengerutan. Kemudian karena mengembang dan mengerut secara silih berganti menyebabkan batuan retak. Setelah retakan waktu, batuan akan menjadi pecah. Jadi ini adalah pelapukan fisik karena perbedaan suhu yang terjadi saat proses pelapukan tersebut. Kemudian pelapukan organis. Pelapukan ini disebabkan oleh organisme. Kita bisa melihat batuannya ditumbuhi tanaman itu akan bisa pecah ya, karena zat dari akar tanaman itu bisa membuat batuan ini menjadi hancur. Selanjutnya adalah pelapukan kimia. Pelapukan kimia itu terjadi di daerah kars atau berbatuan gamping. Batuan gamping itu yang memiliki sifat mudah larut karena zat asam, yaitu salah satunya curah hujan ya. Saat turun dan mengenai batuan gamping, maka akan terjadi pelapukan kimia. Jadi pelapukan ini karena proses pelarutan kimia. Nah, inilah penjelasan tentang tenaga eksogen. Untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang tenaga eksogen, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga eksogen adalah